Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan insya Allah ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat yaumul hisab nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya singkat, jadi mungkin nggak bisa banyak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tapi untuk efektivitas waktu kita interaktif saja ya. Bapak Ibu, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar kata-kata Ramadan, apa yang bisa terbesit dalam pikiran kita? Biasanya apa yang kita pikirkan? Apalagi kira-kira? Kalau kita dengar kata Ramadan, apa yang kita dengarkan? Apa yang sering ada dalam pikiran kita? Apa? Oh, ada yang lebaran itu. Jadi ketika kita dengar kata Ramadan, seringkali yang kita pahami, yang sering kita pikirkan adalah apa? Makanan, kurma, kolak, es, atau THR, atau lebaran, atau bayar zakat. Padahal ada satu hal yang paling penting yang harus kita ingat terus ketika Ramadan, yaitu apa? Perkataan Rasulullah SAW yang Rasul mengatakan kepada kita, sesungguhnya dalam bulan suci Ramadan itu Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu para setan. Jadi di bulan suci Ramadan itu dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua. Sejatinya ketika Ramadan dihadirkan oleh Allah buat kita, sejatinya untuk kebahagiaan kita, agar kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, karena dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka kalau ditanya kira-kira kita mau nggak masuk ke dalam surga kira-kira? Mau nggak kira-kira rekan-rekan sekalian? Kok yang jawab nggak banyak ya? Mau nggak kita masuk ke dalam surga? Udah pernah belum ngerasain masuk ke dalam surga? Sekali saja. Ada yang pernah ngerasain nggak satu kali saja masuk ke dalam surga? Ada nggak? Ternyata kata Rasulullah SAW, kalau kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian yang dibacakan ayat Al-Quran, dikajikan ayat Al-Quran, itu merupakan bagian Raudhatun Miratil Jannah, sebagian dari tanda-tanda taman surga. Jadi yang orang hadir dalam majelis-majelis ilmu, dalam kajian-kajian Al-Quran, maka dia telah masuk ke dalam taman surga. Maka sejatinya hari ini walaupun pertemuannya singkat, cuma sekian menit, ini insya Allah bagian kita masuk ke dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira tahu nggak kenapa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian yang kalau kita hadir di dalamnya, kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa pasalnya, apa sebabnya ketika kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga? Ada malaikat yang ngaminin. Apalagi kira-kira?
dibacakan ayat suci Al-Quran. Apalagi kira-kira? Kenapa kita hadir dalam majelis ilmu pengajian? Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Alasannya karena di majelis-majelis itu, di tempat-tempat itu, di waktu-waktu itu dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena apa saja yang ada dengan Al-Quran, terkait dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan, Allah akan bahagiakan, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam jannah, Allah musahkan dia masuk ke dalam surga. Coba kalau kita lihat, Allah ciptakan 12 bulan dalam setahun, tapi ada satu bulan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yaitu bulan apa? 12 bulan dalam Islam, ada satu bulan yang Allah tinggikan derajatnya, yaitu bulan yang sekarang kita lalui ini, bulan Ramadan. Kenapa Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Lalu kalau kita melihat malaikat-malaikat Allah, Allah ciptakan ribuan malaikat, tapi ada satu malaikat yang Allah muliakan, Allah tinggikan. Siapa dia? Malaikat apa namanya? Yang Allah tinggikan pendudukannya? Malaikat Jibril. Apa sebabnya malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah dibandingkan malaikat yang lain? Apa sebabnya kira-kira? Karena menyampaikan Al-Quran. Betul sekali, karena menyampaikan Al-Quran. Lalu di antara para nabi dan rasul ada Muhammad Rasulullah SAW, merupakan penghulu para nabi, pemimpinnya para nabi. Apa sebabnya dimuliakan oleh Allah Rasulullah? Karena beliau menerima Al-Quran. Jadi apa saja yang terkait dengan Al-Quran Allah akan muliakan. Jadi kalau kita punya majelis, punya tempat dikajikan Al-Quran, maka Allah muliakan kita semua. Maka bicara masalah Al-Quran menjadikan manusia mulia. Dan perhatikan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, manusia pun bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa muliakan manusia, Al-Quran juga bisa hinakan manusia. Tergantung berapa dekat kita dengan Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, khairun nas ta'alam al-Quran wa alamahu. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Perhatikan. Jadi baiknya kita, mulianya kita, terhormatnya kita bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi kedekatan kita dengan Al-Quran. Jadi barang siapa dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan kita. Khairun nas ta'alam al-Quran wa alamahu. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Maka kalau coba kita melihat bulan suci Ramadan ini bulan Al-Quran, semua berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba mengkaji Al-Quran, berlomba-lomba mentadaburi Al-Quran. Bahkan maaf, di Timur Tengah sana, di negara-negara Timur Tengah sana, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan itu, mereka baca Al-Quran itu Masya Allah. Tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, sedemikian satu mereka baca Al-Quran. Bahkan sering kita jumpai ketika mereka baca Al-Quran itu sambil menangis-nangis, sambil meneteskan air mata gitu. Tapi kata orang Indonesia, masih hebatan orang Indonesia. Kalau orang Arab baca Al-Quran baru dia nangis, orang Indonesia baru disuruh baca Al-Quran udah nangis. Kira-kira kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Teman-teman sekalian. Enggak lancar baca Al-Quran, baru disuruh udah nangis. Kalau orang Timur Tengah baca Quran dulu, sahdu dia, baru dia menangis. Kalau orang kita belum dibaca, baru disuruh baca, udah nangis. Karena kurang bisa baca Al-Quran. Bahkan pernah ada satu video pendek viral di sosial media 2-3 bulan yang lalu lah kira-kira. Jadi ada anak balita umur 3 atau 4 tahun gitu, dia main handphone, asik main handphone gitu. Jadi ada satu anak balita 4-5 tahun, 3 tahun 4 tahun itulah. Dia pegang Al-Quran, lalu Al-Qurannya diambil oleh orang tuanya. Tuh anak balita nangis sedemikian rupa. Lalu diganti dengan handphone, dia tetap nangis sedemikian rupa, makin ngejer nangisnya. Tapi ketika dikasih Al-Quran lagi, anak itu diam. Jadi ada anak kecil lagi bawa Al-Quran, diambil Al-Qurannya nangis, dikasih handphone makin nangis lagi. Tapi ketika dikasih Al-Quran dia diam. Tapi ada juga anak-anak sekarang nih,
Maaf tadi kenapa terputus ya. Jadi ada juga anak-anak ketika dia main handphone, main HP gitu kan, diambil HP-nya dia nangis, dikasih Al-Quran makin nangis, makin ngejar, dikasih handphone, dia diem. Itu anak siapa kira-kira tuh? Jadi karena cintanya dengan Al-Quran sedemikian rupa, nggak mau dia diganggu, nggak mau diambil Al-Qurannya. Tapi anak-anak sekarang sebaliknya, yang nggak mau diambil tuh handphonenya. Kalau handphonenya diambil dia nangis, dikasih Al-Quran makin nangis lagi. Baru diam ketika dikasih handphone. Begitulah kita kadang-kadang ketika bicara dengan Al-Quran. Nah, Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah masuk pertengahan. Sudah masuk pertengahan. Kira-kira tinggal 2 minggu lagi lah akan meninggalkan kita Ramadan. Perasaan kita senang apa sedih kira-kira? Sebentar lagi tinggal Ramadan. Senang atau sedih kira-kira perasaan kita ketika mau ditinggalkan Ramadan? Jawabannya yang tegas dong, yang berani dong. Jawabnya harus jujur. Ini puasa nih, kalau nggak jujur batal nih. Ramadan akan meninggalkan kita senang apa sedih kira-kira? Serba salah kan ya? Serba salah ya? Dibilang sedih sebentar lagi dapat THR gitu ya. Jadi sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya begini. Berapa banyak orang ketika Ramadan datang mengharapkan kebaikan, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kehormatan, mengharapkan ketinggian. Tapi tidak sedikit di antara mereka justru dapat kehinaan dengan datangnya Ramadan. Perhatikan. Kata Rasulullah SAW, Sakiya abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celakalah seorang hamba ketika Ramadan datang kepadanya, lalu Ramadan meninggalkan dirinya, tidak terampuni dosanya, tidak menjadikan dirinya lebih baik, tidak menjadikan dia lebih berakhlak, tidak menjadikan dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, Sakiya abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celakalah seorang hamba Ramadan datang, lalu Ramadan meninggalkannya, tapi tidak terampuni dosanya, tidak makin baik amalnya, tidak baik juga akhlaknya. Maka tolak ukur keberhasilan Ramadan kita, apakah ketika Ramadan meninggalkan kita, kita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih taat beribadah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu menjadi ukuran berhasil tidaknya kita menjalankan bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang bisa mulai Ramadan, bisa mulai puasa, tapi tidak bisa mempertahankan akhir puasanya. Maka sisa 2 minggu Ramadan untuk kita semua, pastikan kita alokasikan waktu, tenaga, pikiran untuk benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan ibadah itu Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Paling sedikit Bapak Ibu, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pesan saya terkait dengan Ramadan yang tinggal 2 minggu lagi. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka ketika Ramadan meninggalkan kita, agar kita menjadi orang-orang yang mulia ketika Ramadan ada dengan kita, maka 2 hal ini yang harus kita perhatikan. Pertama, orang-orang Islam, orang-orang beriman diperintahkan tegas melalui bulan suci Ramadan untuk menjaga kejujurannya, menjaga integritasnya. Coba kalau kita lagi puasa subuh sampai menjelang maghrib, kalau kita berkata bohong, kita berkata dusta, puasa kita batal atau sah kira-kira? Kalau kita sedang puasa, kita berdusta nih dengan lisan kita, kita bohong dengan lisan kita, batal atau sah puasa kita? Ternyata puasa kita tetap sah. Tetap sah puasanya. Yang berkurang itu pahalanya. Bisa jadi pahalanya berkurang atau bisa jadi nggak dapat pahala. Jadi yang didapatkan cuma lapar dan haus. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita jujur. Kalau berkata yang jujur, berkata yang benar. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, kalau engkau berkata, berkatalah yang baik, kalau enggak bisa diam. Gitu. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan wal yasmut. Berkatalah berkata yang baik, kalau enggak bisa diam. Maka perintah Rasul kalau enggak bisa berkata dengan kata yang baik, harusnya kita diam. Ada orang ngejek kita diam. Ada orang cemooh kita diam. Ada orang fitnah kita diam. Ada orang nagih utang ke kita diam nggak? Bayar ya?
bayar. Nah kalau itu jangan diam, bayar. Nah, jadi ketika bicara masalah kejujuran, pastikan lisan kita, tangan kita, hati kita jujur semuanya. Karena Allah tegas mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah kepada orang-orang yang berkata tapi tidak dikerjakan, atau yang dikerjakan berbeda apa yang dia katakan. Maka orang Islam, orang beriman wajib dengan Ramadan meningkatkan kualitas kejujurannya, meningkatkan kualitas integritasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berempati dengan orang lain. Kalau kita puasa 12 jam, 13 jam, lapar kita, perih perut kita, sakit kita, lemah kita, apalagi orang-orang di luar sana yang gak punya kemampuan, yang gak bisa makan, yang tiap hari mereka lapar. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk empati kepada orang-orang di sekitar kita, kemudian berbagi dengan mereka. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa qadhimina waidah wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbagi dengan orang lain. Jadi lantaran kita berbagi dengan orang lain, lantaran kita empati dengan orang lain, Allah menjadi cinta kepada kita semua. Padahal kita dicintai oleh manusia aja senangnya sedemikian rupa. Ini Allah yang punya langit dan bumi mencintai kita. Senang gak kira-kira kita? Kita dicintain anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Kita senang sedemikian rupa. Ini yang mencintai Allah yang punya langit dan bumi. Maka kadar cinta kita, senang kita, gembira kita lebih besar dibanding kecintaan yang lainnya. Maka lantaran kita berbagi dengan orang lain, Allah berikan cintanya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Maghrib jam berapa? Waktunya mepet banget sih ya. Kalau nggak salah maghrib jam 5.49. Hah? Makassar udah. Pak Wanteng cepet aja. Ya, jadi karena waktu sebentar lagi sudah mau masuk waktu berbuka, mungkin itu saja pesan saya kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. 2 hal terkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan bisa mentarbiyah kita menjadi orang yang lebih jujur. Ramadan bisa mentarbiyah kita menjadi orang yang lebih berempati kepada orang lain. Dan dengan cara seperti itu, Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.